Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari Jumat 17 November hari ini. Oke, mari kita bersama menyanyikan terlebih dahulu dari NKB, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 2, 3 bait saja. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat dan waktu yang boleh kami pakai. Berkati kami ya Bapa, sehingga apa yang kami akan terima pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Apa yang kami akan baca dari Alkitab, kami renungkan secara singkat, semuanya boleh mempunyai makna dan arti bagi kehidupan kami saat ini. Dan untuk masa depan, Roh Kudus bekerja sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, Roh Kudus itu jugalah yang memantapkan dalam hati, pikiran, dan perasaan kami. Bekerjalah ya Bapa, karena kami hantar doa kami dalam satu pengantara, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 21. Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan demikian. Malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu aku melihat dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak.
Itulah roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu roh-roh itu mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Lalu dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Kilat pun memancar dari guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Hujan es besar, masing-masing seberat 1 talenta, jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, berjaga-jaga dan perhatikan pakaianmu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita akan renungkan dari pembacaan tadi, ayatnya yang ke-15, yang mengatakan demikian, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu, yaitu tanggal 12 November, tema yang dari buku Dian Penuntun adalah "Siapkanlah minyakmu". Pembacaan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Memang dikatakan di situ bahwa kita wajib untuk berjaga-jaga karena waktunya tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mari kita lihat juga apa yang dikatakan di dalam Markus. Markus juga mengatakan itu, yaitu saya bacakan supaya jelas. Markus pasal yang ke-13 maafkan karena Alkitab saya masih baru, terjemahan baru Indonesia ini, ayat yang ke-33, Markus 13 ayat 33. Saya bacakan ayat 32 dulu supaya lebih
paham dan jelas tentang hari atau saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kalau dikatakan dalam nats kita tadi, lihatlah aku datang seperti pencuri. Anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus, bukan sebagai pencuri datangnya. Ini mengatakan tentang waktunya. Kapan pencuri itu masuk ke rumah, itu yang tidak tahu. Pemilik rumah mungkin sedang tidur, ataupun sedang pergi, pencuri itu masuk. Saatnya, waktunya yang dimaksudkan. Kalau baik di dalam Injil maupun di dalam Wahyu ini dikatakan tentang dia datang itu seperti pencuri. Maka waktunya itu yang tidak diketahui. Sebab kalau tuan rumah itu tahu, kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang lain, maka ia akan berjaga-jaga. Kalau tuan rumah itu tahu kapan pencuri itu akan datang dan akan merampok atau mencuri rumahnya, membongkar rumahnya. Ternyata memang bukan itu. Saat itulah yang tidak tahu. Nah, saudara, ada orang yang mengatakan bahwa mungkin Allah lupa janjinya. Sudah hampir 20 abad lebih, tapi kok belum datang juga Tuhan Yesus. Saudara, bagi Allah itu unik. Bahwa satu hari itu identik dengan 1000 tahun. 1000 tahun identik dengan satu hari. Itu dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 10 itu. Yang berarti apa? Bagi Allah itu tidak ada waktu. Kitalah yang terikat pada waktu. Di dalam kekekalan itu, dalam keabadian itu, tidak ada waktu lagi. Karena apa? Karena abadi selama-lamanya. Mungkin 20 abad itu seperti garis kecil atau seperti titik bahkan. Karena kekekalan itu ada di dalam pihak Allah itu. Sehingga tidak ada waktu yang mengikat kehidupan kekekalan Allah. Nah, itu sebabnya kita yang terikat dalam waktu ini, kita harus berjaga-jaga. Kita harus berwaspada. Kita harus bersiap diri. Sebab apa? Ada dua hal, saudara. Tuhan Yesus datang kembali, atau kitalah yang akan datang menghadap Tuhan. Kitalah yang dipanggil pulang oleh Allah ke dalam kerajaannya dan kekekalannya itu. Kapan waktu kita meninggal, tidak ada seorang pun yang tahu juga. Ada orang yang sedang berjalan di trotoar, tiba-tiba jatuh. Dan ternyata harus meregang nyawa. Yang lain, saudara, ada orang yang juga berjalan di trotoar itu, jalan yang memang disediakan untuk berjalan kaki. Tiba-tiba ada mobil yang nyelonong masuk ke dalam trotoar itu dan menabrak orang itu. Meninggal dia. Maka saat, waktu kematian kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Itu bisa terjadi muda, usia tanggung,
ya, usia remaja, usia 50-60 tahun, bahkan usia lansia sekalipun. Ada orang yang sampai 100 tahun lebih, khususnya orang-orang Jepang itu, umur panjang-panjang. Tidak ada seorang pun yang tahu saat kematian tiba. Bisa karena sakit yang berkepanjangan, tapi bisa juga di tengah sehat dan segar bugar, ternyata toh Tuhan memanggil kita. Maka kapanpun kita dipanggil Tuhan, ataupun Tuhan datang kembali, kita harus bersiap diri, berjaga-jaga dan waspada itu. Nah, siapkah kita? Nah, ini dia. Kita harus berpakaian. Di dalam satu perumpamaan, Matius 22, ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yang mengundang rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, tapi ternyata mereka punya alasan untuk tidak bisa hadir. Ada yang ngurus bisnisnya, ada yang ngurus ladangnya, dan sebagainya. Maka kemudian raja ini meminta kepada pengawal-pengawalnya untuk mengundang semua orang di jalan itu untuk hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Nah, perumpamaan ini kemudian raja itu mendapati ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Dan orang itu kemudian ditangkap dan kemudian disuruh bawa keluar. Nah, saudara, pakaian ini apa sih? Yaitu kelayakan diri kita untuk menghadap Tuhan. Kelayakan kita untuk menerima kerajaan surga itu. Maka dikatakan tadi dalam pembacaan kita tadi juga, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Coba bayangkan saudara, kalau orang itu datang ke pesta tanpa pakaian yang layak, ya pasti tidak menghargai orang yang mengadakan pesta itu, tidak menghargai sang raja itu, sehingga ia kemudian dibawa keluar. Nah, kalau kita harus menghadap karena panggilan Tuhan yang bisa sewaktu-waktu ada, apakah kita sudah berpakaian? Apakah kita sudah mengenakan kelayakan kehidupan kita? Dengan apa? Menyatakan terang dan garam dunia yang Tuhan berikan pada kita. Menyatakan kasih Tuhan. Karena kita adalah anak-anak kasih. Anak-anak Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang itu. Hindari. Jauhi hal-hal yang tidak baik. Sehingga kelayakan kita untuk mencerminkan kasih Allah boleh berwujud. Dan itu bukan sepotong-sepotong, saudara, tapi sepanjang kehidupan kita. Pasti bagian kita, kelayakan kita bukan momen demi momen, tapi sepanjang momen kita. Maka mari saudaraku di dalam Tuhan, kita boleh berjaga-jaga dan memperhatikan kelayakan pakaian kita. Karena Tuhan sewaktu-waktu bisa memanggil kita. Atau Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Memang saudara, apa yang terjadi dengan kehadiran Tuhan Yesus dikatakan itu adalah pergumulan eskatologi, pergumulan masa depan, akhir zaman. Dan akhir zaman itu, waduh, begitu banyak pergumulannya. Ada kerajaan 1000 tahun, ada tentang hukuman-hukuman, dan macam-macam. Ada bencana-bencana, ada peperangan, dan sebagainya, saudara. Tapi kita
boleh siap untuk menghadapi apapun bersama Tuhan sendiri. Sehingga yang terjadi, kita masih boleh bersyukur, kita masih boleh bergembira dan tersenyum dalam kehidupan kita, menghadapi pergumulan hidup kita ini. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Umat kekasih, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan dari NKB. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 125. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita datang dalam doa. Segala hormat, syukur, dan puji Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami hantar ke hadirat Allah yang sudah memberikan kepada kami kehidupan dan mempercayakan kami untuk boleh kami pakai. Berikanlah ya Bapa, apapun yang harus kami hadapi. Entahkah jalan yang menurun, jalan yang mendaki, jalan yang berbukit, jalan yang berbatu, jalan yang berduri, ataupun jalan-jalan sukar sekalipun, kami akan tetap ikut dengan setia. Maka Bapa Surgawi, beri kami sukacita sekaligus dalam kami berjaga-jaga menantikan kehadiran Tuhan Yesus kedua kali, atau kami siap untuk dipanggil pulang ke rumah Bapa. Waktunya memang tidak tahu, tapi kami harus berjaga-jaga, yang berarti kami harus siap sedia kapanpun itu terjadi. Maka Bapa, mungkin hari ini ada banyak orang yang harus meregang nyawa. Bapa, ampuni banyak umat Tuhan yang harus menghadapinya. Ada keluarga yang harus kehilangan keluarga kekasihnya, Bapa beri penghiburan untuk mereka. Mereka yang harus dirawat di rumah sakit, Bapak juga yang akan memberikan pertolongan, memberikan tim medis untuk memberikan terapi medis yang paling cocok untuk mereka.
Jangan kau tinggalkan mereka ya Bapa. Kalau mereka juga mengalami stres berat, mengalami hal-hal yang mungkin menekan hati, pikiran, dan perasaan, Bapa, legakan mereka. Sehingga anak-anak Bapa juga boleh dengan sukacita menghadapi kehidupan ini. Kami juga berdoa Bapa untuk semua program-program majelis jemaat, baik program-program untuk minggu-minggu Adventus ataupun Bapa kebaktian Natal dan tahun baru 2023-2024. Bapa, semuanya boleh terjadi bersama Tuhan. Pencalonan penatua yang diadakan, Bapak juga akan memilih para pejabat gerejawi. Kami juga membawa dalam doa untuk program-program kerja 2024 sampai 2025, sejak Maret sampai April, Bapak juga yang akan menolong semuanya. Dan kami mohon Bapak, semua perjalanan kehidupan anak-anak Bapak juga Bapak berkati. Baik pimpinan dari jemaat-jemaat, yaitu majelis jemaat, majelis klasis dan majelis sinode wilayah dan majelis sinode GKI, semuanya boleh bersatu padu, bergandengan tangan, melaksanakan program kerja mereka. Bapak mau menolong dengan semua program boleh berjalan dengan baik. Kami juga teringat ya Bapak untuk berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Biarlah Bapak semua persiapan-persiapan untuk pemilihan umum, baik itu untuk presiden dan wakil presiden tanggal 14 Februari mendatang dengan semua calon yang ada, ataupun juga untuk lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara kami, MPR, DPR, DPRD, dan juga DPD, dan mereka semua yang berjabatan yang dipilih, Bapak juga yang akan menolong seluruh pemilihan-pemilihan itu. Berkati Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin juga dengan badan pembantunya, yaitu para menteri, sehingga mereka juga boleh mengakhiri tahun depan 20 Oktober untuk beralih menjadi rakyat biasa dan menyerahkan tampuk pimpinan kehidupan bangsa negara kami kepada presiden, wakil presiden yang baru nantinya. Bapak, bekerjalah sehingga rakyat Indonesia juga boleh dengan penuh tanggung jawab memilih siapa presiden dan wakil yang memang engkau berkenan dan layak untuk boleh engkau pakai sebagai alat di tengah pergumulan kehidupan bangsa negara kami. Bapak juga mendengar doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapak secara pribadi. Bapak juga jawab itu, karena kami hanya dapat pasrah diri dalam kehidupan kami, dalam satu pengantara kami yang hidup dan setia, Yesus Kristus Tuhan, pengantara agung kami, juru syafaat kami yang hidup dan yang setia. Terima kasih Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.